Wahai suamiku yang aku cintai, aku cinta kepadamu karena Allah, maka cintai juga aku karena Allah. Kita sama-sama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu berdoa, mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, bertambah ilmu kita. Rabbi zidni ilman warzuqni amal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa-apa saja yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Yang kami hormati para alim ulama, terkhusus ahlul bait dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak Ibu datang kemari ini dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Linda, beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Diampuni dosa-dosa beliau, dimaafkan kesalahannya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan tempat kuburnya itu salah satu tempat taman-taman surganya Allah. Pada dasarnya manusia itu apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, mereka harus bersyukur. Sedih, senang, susah, gembira, ada tawa, ada tangis. Sesungguhnya manusia tidak layak untuk selalu mengumpat atas apa yang Allah berikan kepadanya. Manusia itu wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh jadi almarhumah telah mendahului kita. Kita pada dasarnya hanya menunggu giliran. Entah besok, entah hari ini, ataupun tahun-tahun berikutnya.
kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Makanya seandainya kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memikirkan kita jauh-jauh hari, menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, ada satu hari kalian di mana merasa bersedih, di mana kalian tidak bisa dapat pembelaan orang-orang yang kalian cintai. Maka daripada itu, perbanyaklah hari-hari kalian dengan memperbanyak bersalawat kepada aku. Karena sesungguhnya ketika kalian bersalawat, memperbanyak salawat kepada aku, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, aku akan datang kepada kubur kalian untuk menghibur kalian. Karena tidak ada lagi hiburan kecuali hiburan yang diizinkan oleh Allah. Ada orang yang sangat cinta kepada kita. Beliau pun kalau sudah meninggalkan kita, kita hanya berani setelah dikubur. Apakah ada seorang suami yang sanggup tidur dengan istrinya setelah meninggal dunia? Belum ada yang kita lihat. Belum ada. Pak Wahang sanggup? Ya. Istri dikubur gini kak? Ambo nak ngawal istri ambo cinta ke beliau. Sanggup? Masya Allah, beliau cinta sejati. Dia cinta sejati, Masya Allah. Ibu-ibu, ketika suami meninggal dunia, apakah sanggup ibu juga tidur di dalamnya? Enggak lah. Masya Allah. Itu menandakan sebatas mana dasar cinta manusia itu. Wahai manusia, kalian adalah makhluk yang akan mati. Maka jangan pernah kalian lalai dari mengingat mati. Karena kematian itu adalah pasti. Yang pasti tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita tunda-tunda. Kalau mau cari kau wajah-wajah kau meninggal kan? Tunjuk suat kau ampe. Jadi mohon Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan. Setidaknya ini menjadi penyejuk bagi ahli bait dan seluruh kita yang hadir pada hari ini. Yang pertama, seandainya almarhumah masih bisa berbicara Bapak Ari, seandainya beliau masih ada sekarang masih berbicara, beliau pasti akan berpesan, wahai suamiku yang aku cintai, aku cinta kepadamu karena Allah, maka cintai juga aku karena Allah. Kita sama-sama akan kembali kepada Allah, maka jangan pernah lupakan Allah. Selalu jaga sholatmu suamiku tercinta, agar kita juga kembali bersama-sama di surga, berjodoh di dunia, berjodoh di akhirat. Wahai suamiku tercinta, jika ada harta kita yang memang sudah di luar pengeluaran apa yang wajib dari kita, maka sedekahkanlah di jalan Allah. Wakafkanlah harta kita. Sesungguhnya yang paling ditunggu-tunggu almarhumah adalah harta yang diberikan di jalan Allah. Wahai suamiku, berikanlah harta itu, berikan di jalan Allah, agar aku pun bisa menikmatinya di alam akhirat. Bapak Ibu, ada malam yang paling senang, yaitu malam pertama. Ya tahu enggak? Tapi bukan malam pertama di dunia itu, tapi malam pertama di alamku. Jadi Pak, malam yang paling senang itu bukan malam pertama Pak dah, tapi malam pertama di alamku kubur. Masya Allah. Seandainya kami boleh menyambung pesan beliau, wahai suamiku tercinta, jagalah anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehan semuanya. Selamatkan mereka, selamatkan akidah mereka, agar mereka selalu menyembah Allah, agar mereka selalu ingat kepada Allah. Wahai suamiku, jika engkau mengaji, maka sedekahkanlah ngajimu hanya untukku. Menandakan kita sama-sama saling mencintai, sesungguhnya hanya itu yang aku harapkan.
Setelah itu kepada anak-anak, wahai anak-anakku yang kusayangi, jagalah Allah nak. Ibunda merasakan hari ini tidak ada yang bisa menolong ibu, suami ibu tidak bisa, anak-anak pun tidak bisa. Tapi kata Rasulullah, ada 3 yang tidak terputus amal manusia, yaitu salah satunya adalah doa anak-anak yang soleh. Maka nak, jangan tinggalkan sholat nak, jaga sholatmu nak. Doakan ibu setelah sholat nak. Kalau engkau mengaji, tolong niatkan salah satu bacaanmu untuk ibumu. Maka itu yang akan membela ibu nanti di akhirat nak. Kita yang hadir juga begitu. Ada pesan beliau, wahai teman-temanku yang aku sayangi, hari ini aku telah mendahului kalian, dan kalian pun pasti akan mendapatkan. Maka kalian adalah orang-orang yang telah dimuliakan Allah menjadi guru. Banggalah kalian, karena ada nanti satu masa amalan yang tidak akan ditolak, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ada pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang memberikan ilmu yang bermanfaat. Maka itu tidak akan pernah putus sampai pun telah meninggal dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan Rasulullah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau bersama-sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdullah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Berinfaklah di jalan Allah, maka Allah akan kokohkan kaki. Ingatlah, pada satu hari di mana manusia telah berada di alam kuburnya, ada yang teringat, yaitu harta yang ditinggalkan. Kalau di Tampek kami, di Lubuk Pinang, seminggu lah meninggal lah itu bantu harta kan. Ya. Kalau di Siko, alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan bukan harta yang ditinggalkan itu yang menjadi bahan utama, tapi orang yang telah meninggalkan itulah yang harus kita pikirkan. Bagaimana harta itu juga bisa sampai kepada beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguhnya Abu Hurairah pernah berpesan kepada seorang pemuda. Ketika di suatu perjalanan beliau mengiringi seorang mayat yang akan diantarkan ke kuburannya. Para sahabat waktu itu banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengiringi perjalanan itu. Seandainya kalian mengetahui kalimat itu juga lah yang akan menyelamatkan kalian. Siapa yang membiasakan kalimat la ilaha illallah, maka akan mudah Allah gerakkan lidahnya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Makanya Bapak Ibu, la ilaha illallah itu jangan jadikan suatu yang sepele dalam hidup orang. Siapa yang awal dan akhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, wajib masuk surga. Makanya ingatlah, ketahuilah manusia itu tidak ada yang tidak berdosa. Maka dosa itu akan dihapuskan ketika manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Hablu minallah wa hablu minannas. Hubungan dengan Allah adalah ketika kita beribadah kepadanya. Hablu minannas adalah kita bersama-sama ketika bersosialisasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu pesan yang paling penting adalah ingat ibadah kepada Allah. Kita di dunia ini adalah perantau. Orang yang paling hebat, orang yang membawa bekal banyak ketika pulang dari rantau. Orang yang mengakui dirinya beriman kepada Allah, tidak menganggap dunia ini selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ingatlah, ibadah kita, iman kita, ketakwaan kita, itulah yang dinilai oleh Allah yang akan bisa membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Betapa banyak kami lihat, kami tinggal di Kota Padang dulu. Kami baru 6 bulan di sini Bapak Ibu. Nah, anak-anak
yang ketika orang tuanya meninggal itu disewa orang pak untuk ngaji ke rumah. Disewa untuk ngaji. Ini adanya sibuknya foto main HP. Juga status sedang yasin, sedang mengaji. Anaknya tidak ngaji, ditanya bapak tidak ngaji. Bapak aja. Bapak aja. Mungkin malu kalau disebutkan tidak pandai mengaji. Yang kedua, ketika ada anak yang tidak peduli dengan orang tuanya, nah dia orang tua ngantar, tolong nak antarkan bapakmu untuk dalam kuburnya keselesaan terakhirnya, bapak aja, nanti saya gaji. Masya Allah. Itu nampak di kota. Kalau kita di sini, alhamdulillah, kesadaran ilmu agama masih banyak. Ibadah yang kita ajarkan kepada anak kita itu tertanam sampai dia meninggal dunia nanti. Makanya jasa yang paling hebat itu adalah jasa orang tua. Orang tua. Tidak ada yang paling hebat di atas dunia ini kecuali ridho Allah dan ridho orang tua. Ketika ridho Allah kita dapatkan, kita yakin bahwa ibadah kita akan menyelamatkan kita, maka kita tidak akan pernah meninggalkan ibadah tersebut. Betapapun sulitnya, betapun susahnya kehidupan kita di dunia ini, jangan pernah tinggalkan ibadah. Itu tujuan kita. Tujuan kita cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Yang kedua, kalau kita sudah tahu dengan tujuan kita beribadah pada Allah, maka ingatlah bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Amal soleh, selama kita baik kepada orang, orang akan baik kepada kita. Bapak Ibu, ketika kita dikenal oleh orang baik, maka yang ketika ia ingat kalau sudah kita meninggal, nih ibu ini orang baik. Bapak Ibu boleh bersaksi Ibu Linda orang baik? Baik. Insya Allah beliau berada dalam jannah Allah. Amin. Ketika kita orang yang jelek perangai kita, buruk perangai kita di atas dunia, buruk ke orang, baik ke siapa? Ibu mengeleng. Baik ke siapa? Ibu mengeleng yuk. Ya Allah, tak ada baiknya dia Allah. Kacau. Awal ngecek baik, ini tidak cuy. Ya Allah ya Karim. Makanya jadi orang kita, kalau kita jadi orang yang baik, insya Allah Allah akan ingat kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, pesan dari tiba kematian adalah kita harus ingat ikhlas beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah yang dikerjakan walaupun sebanyak gunung, sepenuh lautan, kalau tidak ada ikhlas di dalamnya, tidak diterima oleh Allah. Bapak Ibu ikhlas datang kemari? Tidak mau pek dari tadi imam mengaji lambe? Parah lambe mengaji kan? Ambo dah cepet ha? Le ikhlas Ibu nak ceramah ambo? Kau nak lisah Ibu? Boleh menjawab. Kalau pandai boleh menjawab. Selama kita ikhlas, maka itu dinilai oleh Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, dia yang nyeleh dah lalu kegangin. Ustaz kurang mulu cerita. Bapak Ibu ketahuilah, panas di akhirat itu adalah 70 kali lipat daripada panas di dunia. Ibu masih bisa keluar keringat, kalau di akhirat darah keluar. Darah keluar. Nah, makanya kecil Rasulullah ada ayat mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api siksa neraka. Jangan cari keluarga orang, cari keluarga awak dulu. Lah beres tahu dulu. Kelaklah menilai keluarga orang, keluarga awak dulu bereskan. Kalau nak pandai mengaji anak, ajar capek sebelum meninggal ini Pak. Tak pandai nak solat, ajar.
Kapan perahu dilapi kecek Rasulullah? Dia pernah kan lecut anak tuh kalau tidak sholat tuh. Nah, guru-guru dia pernah melecut anaknya tidak sholat. Tanggung jawab bapak ibu. Tidak sholat zuhur anaknya main dia nampak apa pelaknya tidak ada disapu dia tanggung jawab. Selama dalam sekolah tanggung jawab. Maka kami mengingatkan kembali diri kami sendiri dan bapak-bapak saudara semuanya. Mari kita ingatkan anak-anak kita, anak-anak didik kita, sholat selalu. Nah, karena selama dia belajar dengan kita dalam jam mengajar kita, kalau ada waktu ibadah kita tidak ingatkan ibadah, maka itu menjadi dosa bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah ingatan itu nanti yang akan berbekas pada anak tersebut. Anak ini, bapak ini adalah orang baik. Beliau selalu mengingatkan kami sholat. Walaupun bapak itu kadang tidak pernah sholat. Aduh nampak tak sholat, tidak apa-apa. Ibu-ibu ini rajin mengingatkan kami pakai jilbab. Walaupun nampak kami ibu itu baik ke pasar dan pakai jilbab. Alhamdulillah, selama ibadah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka itu akan selalu diingat dan akan menjadi amal ibadah. Bu, ketika bapak ibu menyuruh anak sholat, menyuruh pakai jilbab, itu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dia mempertahankan keimanan dan ketakwaannya tersebut, maka itu tidak akan pernah putus untuk kita. Nah, selanjutnya yang diingatkan untuk kita bersama adalah ingatlah kehidupan dunia ini hanya sementara. Tolong lagi banyak beribadah kepada Allah dan banyak berbuat baik kepada sekeliling kita. Pak Ari, ketahuilah perpisahan ini hanya sementara. Seandainya kita bisa berkali-kali dan berhitung-hitung, malah lebih banyak 65 tahun daripada 1000 tahun. Tentu banyak 1000. Orang bodoh saya bisa banyak. 1000 lebih banyak Ustaz. Ketahuilah satu hari di dunia, satu hari di akhirat itu jauh bedanya. 1000 tahun. Kalau sehari cuma 24 jam di dunia, kalau di akhirat 1000 tahun. Perpisahan ini adalah perpisahan yang sementara. Kita berharap kita berpisah dengan almarhumah dalam keadaan baik dan bertemu dalam keadaan baik di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ingatlah, kalau ada jasa orang kepada kita, ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Artinya apa? Ketika kita ingat akan jasa-jasa orang kepada kita, apabila ada jasa almarhumah yang ada kepada kita, maaf ibu, bukan cerita aku ada. Ketika manusia ada di akhirat nanti teringat akan jasa manusia yang lainnya, mereka ikhlas membawa dan melepaskan orang tersebut. Contoh, ada orang elok kawan, tapi dia pernah buat satu kesalahan. Apa salahnya? Dia pernah minta apa dulu? Minta pucuk paranci dia, pucuk ubi dia mahwat. Dia minta cie kecilnya, tapi dia bawa sekatong rasa. Nah, tapi karena hati tadi baik, banyak orang tadi itu sudah masak pergulai itu nyagi kawan. Hilang tadi, Masya Allah. Ketika orang baik diingat orang baik akan sama-sama baik. Yang bedanya orang tidak baik diingat orang baik. Ada orang yang bersedekah kepada keluarga ini. Dia bersedekah banyak makanan, tapi pas sedekahnya sedikit makanan. Itu tidak baik. Sesungguhnya berlebihkanlah apa yang kalian berikan diberikan oleh orang kepada kalian, maka itu yang akan diingat oleh orang lain. Hablum minan nas adalah satu-satunya kunci kebahagiaan di akhirat. Kenapa Bapak Ibu kami ingatkan seperti ini? Ada nanti maksudnya ada orang minta utang kawak Pak. Bu, minta utang, padahal tidak pernah berutang. Mantra Ustaz kok. Oh, orang itu minta, tapi ada utang. Ternyata pernah mengecehannya. Pernah mengecehannya. Memburuk-burukkan ini, memfitnah ini, dia minta bawa balik. Bu, ibu pernah makan daging yang bukan? Belum, mau makan daging bas. Bu, waktu di sekolah sama sekolah ibu fitnah ambo kan?
Mereka mungkin itu lagi yang iyo kecil Al-Quran. Kalau kalian membicarakan aib saudara kalian, itu sama kalian memakan daging saudara kalian yang telah meninggal ini. Masya Allah. Maka jagalah lidah dengan 5 hal. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Dan jagalah anggota tubuh dengan 5 hal, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Ingat juga 5 hal rukun Islam. Banyak-banyak baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena itu kunci surga. Yang kedua, ingat salat. Jangan pernah tinggalkan salat. Betapapun banyak haji kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, sekampung orang tahu kita zakat 1 amin. Nah, tak ada nilainya dah kalau tidak salat. Haji 3 kali tahun pulang balik, kurang haji 3 kali, itu pun hanya 3 kali dalam setahun. Kali setahun. 3 kali dalam setahun. Hebat, umroh, haji. Ini umroh haji juga. Bahkan bisa katakan ada 3 tahun ini berturut-turut haji, tapi tidak ada nilainya karena sholatnya tidak beres. Karena awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu imaddud din, man aqamaha faqad aqama din, man tarakaha faqad hadama din. Sesungguhnya sholat itu tiang agama. Siapa yang sholat dia mendirikan agama, siapa yang tidak sholat dia melunturkan agama. Tak ada kamu dalam diri awak sholat 3 sholat. Makanya ada banyak ini tentang sholat Quran. Yang ketiga adalah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa sudah meninggalkan kita tahun kemarin. Mudah-mudahan puasa Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga almarhumah diridhai oleh Allah meninggal dalam keadaan fitrah suci. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ingatlah zakat. Ada harta orang dalam diri kita. Ada harta orang, milik orang dalam harta kita. Tidak semuanya. Keluarkanlah zakat itu. Waduh kawan, bukan apa dah. Sebagai pelajaran bagi awak. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang sering meninggalkan zakat. Zakat itu wajib Bapak Ibu. Kalau tidak nanti berhutang kepada Allah. Satu lagi yang boleh lupa. Pak Ari, kalau ada ibu hutang puasa, iya wak bayi Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu juga ibu-ibu, ancak pesan ke suami dari sini. Ambo ada hutang puasa sekian. Ya, tolong dibayar. Telok dak tu Pak. Suami pun berdosa kalau tidak mengingatkan istrinya bahwa dia punya hutang kepada Allah. Puasa itu wajib atau enggak? Kalau ditinggalkan berdosa atau enggak? Nah, yang wajib kalau tidak dikerjakan hutang atau enggak? Konyol. Hutang tetap bayar. Tidak ada hutang tidak dibayar. Nah, begitu juga zakat. Yang terakhir, makanya Rasulullah yang kelima ini menandakan apa? Supaya kita rajin berusaha bekerja keras, supaya kita bisa pergi ke rumah Allah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melihat jemaah haji bisa pergi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hamba tidak bisa banyak cerita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terlebih kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup acara kita dengan